Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okta Putri Ramadhani dengan NIM 242180064, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat modul ajar Kurikulum Merdeka Matematika SD kelas 4 volume 1 sebagai bagian dari tugas ulangan tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yuk langsung saja kita simak videonya. Baik, untuk yang pertama kita bisa membuat tabel terlebih dahulu. Pada tabel tersebut kita tulis mengenai informasi umum dari modul ajar yang akan kita buat. Lalu pada bagian A diisi identitas modul. Untuk identitas modul berarti berisi lembaga atau SD sebagai sarana untuk menyusun modul. Pada bagian identitas modul berisi penyusun. Setelah itu instansi. Pada bagian identitas modul berisi penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, unit 2, subunit 2, dan alokasi waktu. Yang pertama untuk penyusun, misalnya kita isi Okta Putri Ramadhani. Lalu untuk instansi, contohnya SD Mutiara Harapan. Untuk tahun penyusunan, misal tahun 2022, jenjang sekolah SD, mata pelajaran matematika volume 1. Selanjutnya fase atau kelas, fase B kelas 4. Unit 2 yaitu pembagian, subunit 2 pembagian oleh puluhan dan ratusan. Untuk alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penentuan untuk fase atau kelasnya. Kali ini saya menggunakan kelas 4 dan untuk penentuan fasenya yaitu fase A dari kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B dari kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Maka dari itu kalian harus ingat dan harus paham tentang tingkatan fase yang harus digunakan dalam pembuatan modul. Selanjutnya yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal apa yang dimiliki siswa, jadi kita harus tahu misalkan kompetensi awal apa yang ingin dicapai itu. Nah, ketika kita mengetahui kompetensi awal siswa, misalnya mereka sudah tahu pembagian oleh puluhan dan ratusan, namun ketika praktiknya pada saat diagnosa mereka tidak bisa. Maka perlu diagnosis awal untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, contoh di sini ada 2. Yang pertama, siswa dapat memahami bahwa puluhan, ratusan dibagi bilangan, nilai tempat satuan dapat dihitung dengan cara yang sama seperti bilangan nilai tempat satuan dibagi bilangan nilai tempat satuan dengan menggunakan 10 atau 100 sebagai satuan nilai tempat. Untuk kompetensi yang kedua yaitu siswa dapat mengkonfirmasi item yang sudah Anda pelajari. Kemudian yang C yaitu bagian profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6, kita bisa melihat dari web pemerintah, data Dikdasmen ataupun Kemendikbud berkaitan dengan panduan penguatan profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 itu kita pilih minimal 1 dan bisa lebih dari 1. Jadi kita pilih kira-kira P5 mana yang akan sesuai dengan modul ajar pembelajaran kita. Misal bergotong royong dapat kita gunakan untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua bernalar kreatif, yaitu dapat menghitung pembagian puluhan dan ratusan menggunakan kertas gambar. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri, siswa dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat menyelesaikan tugas individu. Kemudian yang D yaitu sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan di sini itu pertama ada sumber belajar. Untuk sumber belajarnya merupakan buku panduan dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Belajar bersama temanmu matematika untuk sekolah dasar kelas 4, volume 1. Jangan lupa ditambahkan tanda kurung buka dan kurung tutup. Oke, untuk sarana dan prasarana yang kedua yaitu persiapan ke-1. Untuk persiapan ke-1 berupa 80 lembar kertas berwarna. Jangan lupa di bold untuk tulisan depannya. Setelah tadi kita membuat sarana dan prasarana, untuk aspek E yaitu kita membuat target peserta didik. Kita perlu tahu yang pertama, peserta didik reguler atau sama rata atau rata-rata. Misalkan di kelas itu total ada 20 siswa. Ada siswa yang mengalami hambatan dalam pelajaran, contohlah ada 1 atau 2 murid atau bahkan tidak ada. Lalu yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, kira-kira di kelas ada atau tidak. Nah, untuk yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan memiliki keterampilan memimpin. Setelah tadi kita membuat target peserta didik, langkah selanjutnya yaitu F, kita akan membuat model pembelajaran. Model pembelajaran itu ada banyak, dan pada kali ini saya menggunakan model pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran ini akan sangat berguna pada bagian inti pembelajaran. Oke, baik. Pembelajaran tatap muka. Setelah kita membuat model pembelajaran, selanjutnya yaitu komponen inti. Pada komponen inti terdiri dari A, tujuan kegiatan pembelajaran. Dalam tujuan kegiatan pembelajaran, contohnya seperti mengembangkan pemahaman tentang pembagian bilangan bulat dan mengembangkan kemampuan untuk menggunakannya dengan tepat. Lalu mencari tahu sifat pembentukan dari operasi pembagian dan memanfaatkannya untuk memikirkan tentang cara menghitung dan mengkonfirmasi perhitungan. Meski kita mengalihkan dan membagi bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi dengan angka yang sama, hasil baginya akan tetap sama. Setelah tadi kita membuat tujuan unit, selanjutnya yaitu tujuan subunit. Kita sesuaikan dulu supaya lebih rapi untuk formatnya. Jangan lupa untuk bold setiap judul. Nah, untuk tujuan subunit dalam kompetensi inti pada modul yang saya buat yaitu memahami cara menghitung puluhan dan ratusan yang dibagi dengan bilangan nilai tempat satuan. Setelah tadi tujuan subunit, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran keempat. Untuk tujuan pembelajaran keempat sama seperti pada kompetensi awal, jadi untuk isinya kita salin saja dari bagian kompetensi awal.
Setelah tadi kita membahas cara membuat pada bagian kompetensi inti, sekarang kita ke B, pemahaman bermakna, yaitu apa sih makna dari pembelajaran tersebut. Misalkan, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cara menghitung puluhan dan ratusan yang dibagi dengan bilangan nilai tempat satuan. Oke, setelah ke pemahaman bermakna, selanjutnya C, yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi, untuk pengetahuan siswa atau memancing pemahaman siswa. Pertanyaan pemantik ini juga dapat digunakan untuk diagnosis awal. Contoh, bagaimana cara pembagian oleh puluhan dan ratusan? Baik, untuk yang selanjutnya yaitu D, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada pertemuan ke-1. Nah, pertemuan ke-1 ini dibagi lagi menjadi kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan berisi peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama, lalu peserta didik disapa. Contoh, halo, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru, yaitu absensi. Kemudian peserta didik bersama dengan guru membahas tentang kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Contoh, kita sepakat membantu teman yang kesulitan dan bekerja sama dalam setiap kegiatan kelompok. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya peserta didik memahami cara menghitung puluhan dan ratusan yang dibagi dengan bilangan nilai tempat satuan. Setelah kegiatan pendahuluan, yaitu ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti seperti membaca soal, memahami masalah, dan merumuskan. Kemudian memikirkan cara berhitung 80 dibagi 2. Contohnya, 80 dibagi 2, kita punya 80. Kita bisa membayangkan 80 ini sebanyak 8 bundel kertas warna-warni, masing-masing ada 10 kertas. Kalau kita bagi 8 bundel ini menjadi 2 bagian, tiap bagian ada 4 bundel. Karena setiap bundel berisi 10, berarti 4 bundel dikali 10 sama dengan 40. Jadi, hasil dari 80 dibagi 2 sama dengan 40. Selanjutnya, membaca soal dan menuliskan caranya. Kemudian, memikirkan cara berhitung 800 dibagi 2. Nah, untuk pembagian 800 dibagi 2, cara penyelesaiannya sama dengan yang 80 dibagi 2. Cuman bedanya, dalam setiap bundel, ini berisi 100 buah. Kemudian, mengerjakan soal latihan. Baik, setelah kegiatan inti, yang terakhir ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini, yaitu pembagian oleh puluhan dan ratusan. Lalu, siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, serta siswa menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Nah, kemudian di sini saya sudah membuatkan pada bagian refleksi yang berisi tabel refleksi untuk peserta didik, berisi nomor, pertanyaan, dan jawaban. Untuk pertanyaannya terkait materi pada hari ini seperti materi yang kalian rasa paling sulit, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini, lalu apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi pada hari ini, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini, lalu jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini. Baik, selain tabel refleksi untuk peserta didik, saya juga sudah membuatkan tabel refleksi untuk guru. Tentunya ada tabel refleksi untuk guru. Apa sih refleksi guru itu? Nah, ini tentu kalian bisa menggunakan penilaian formatif. Penilaian formatif tidak dimasukkan dalam daftar nilai, tetapi penilaian formatif digunakan sebagai refleksi kegiatan pembelajaran. Jadi untuk tabel refleksi guru ini berisi tentang evaluasi atau refleksi pada pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kemudian yang F ada assessment atau penilaian. Di sini saya sudah membuat untuk bahan penilaian dan ini contohnya. Kemudian yang G ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Kemudian lampiran, di sini saya sudah membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Terdapat nama, kelas, serta petunjuk dan berisi soal-soal yang dapat dikerjakan peserta didik untuk menambah pengetahuan. Di sini juga terdapat kolom nilai dan paraf orang tua. Selanjutnya, bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini berisi buku panduan untuk guru menyusun tujuan dan pembelajaran serta bahan bacaan untuk bahan belajar bagi para peserta didik. Glosarium yaitu pembagian oleh puluhan dan ratusan. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka berisi sumber rujukan dari buku panduan atau buku bacaan yang digunakan dalam menyusun modul ajar. Baik, mungkin cukup sekian video tutorial membuat modul ajar kurikulum Merdeka Matematika SD kelas 4 volume 1 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.